Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat bersama Bude di sini. Tentunya di channel Bude Enwin ya. Kali ini Bude ingin membuat tutorial cara bagaimana membuat media tanam yang baik dan yang benar dan yang tepat ya. Tapi semua disesuaikan dengan kondisi tanamannya. Ada tanaman yang manja yang membutuhkan media tanam yang spesial, tapi juga ada tanaman yang tidak manja atau yang kuat dan tidak membutuhkan media tanam yang spesial. Nah, di sini ada media tanam yang Bude sediakan, ini arang sekam ya. Kemudian di sini ada pasir malang, kemudian di sini ada sekam mentah, lalu ada bambu, daun bambu kering, kemudian ada akar pakis ya atau pakis cacah. Kemudian di sini ada kokopit ya, ada kokopit. Lalu yang di sini ada tanah, kemudian yang di sudut sana ada pupuk kandang. Ya, semua media tanam ini baik sekali untuk dijadikan media tanaman. Nah, di sini Bude sangat mudah sekali untuk mendapatkan semua media tanam ini, sangat mudah di daerah Bude ya. Karena di daerah Bude kan dekat sawah, ada penggilingan padi, jadi mudah sekali untuk mendapatkan sekam mentah. Kemudian bisa membuat arang sekam sendiri. Kemudian juga banyak pohon bambu. Nah, ini bisa Bude gunakan sebagai media tanam, sebagai pengganti daripada sekam mentah. Kalau di daerah Anda sulit untuk mendapatkan sekam mentah ya, bisa gunakan sebagai penggantinya adalah daun bambu. Kalau daun bambu juga tidak ada, bisa menggunakan daun-daun kering di sekitar Anda. Pasti banyak pohon-pohon seperti pohon mangga, pohon jambu, pohon apapun. Nah, bisa dikumpulkan daunnya untuk digunting-gunting dijadikan kompos. Kemudian juga Bude dapat ini cacahan akar pakis di tempat pedagang bunga juga banyak dijual. Kemudian kokopit juga banyak dijual. Kemudian tanah dan pupuk kandang juga Bude dapatkan semuanya secara gratis ya. Jadi di daerah Bude juga banyak ada orang yang beternak kambing ya. Jadinya kotoran kambing itu Bude ambil, kemudian Bude fermentasi sendiri ya, fermentasi sendiri kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, bisa Bude jadikan sebagai pupuk kandang. Nah, kebetulan di kandangnya itu pupuknya, kotoran kohe kambingnya itu Bude ambil yang sudah hancur-hancur dari sana ya, yang sudah terkumpul dari mereka itu, yang sudah diinjek-injek oleh kambingnya. Jadi Bude ambil yang sudah remuk-remuk, sudah hancur, kemudian difermentasi sendiri dengan menggunakan E4, jadi hasilnya lebih cepat jadi. Nah, kemudian pasir malang ini Bude dapatkan juga sangat mudah sekali di pedagang bunga juga banyak dijual. Kebetulan di daerah Bude juga dekat dengan Malang, ini disebut dengan pasir malang, jadi dekat ya, jadinya mudah sekali. Kemudian ini ada bongkahan seperti gini, ini bisa dihancurkan dengan menggunakan batu atau palu ya, atau amer gitu ya, bisa dihancurkan agar lebih lembut lagi. Semua media tanam ini bisa kita gunakan sesuai dengan disesuaikan dengan jenis pohonnya. Ada pohon yang manja membutuhkan media spesial, tapi juga ada pohon yang kuat yang tidak membutuhkan media tanam spesial, hanya menggunakan tanah liat saja dengan pupuk kandang pun juga sudah oke. Nah, seperti media tanam untuk aglonema, itu adalah tanaman yang sangat manja sekali. Nah, itu biasanya menggunakan arang sekam, pasir malang, kemudian ini akar pakis cacah, akar pakis ya, kemudian kokopit. Nah, itu biasanya menggunakan seperti itu, juga menggunakan daun bambu sebagai pengganti daripada sekam mentah. Nah, itu di mix, kemudian semuanya
dicuci dengan fungisida. Nah, untuk semuanya ini yang menggunakan pencucian fungisida bisa menggunakan fungisida apapun mereknya ya, seperti sekam mentah, daun bambu, kemudian pakis caca, ini yang harus dicuci dengan fungisida. Nah, ini harus dicuci dengan fungisida. Sementara kalau batu malang, pasir malang, arang sekam, kokopit, dan yang lain-lainnya, tanah dan pupuk kandang, itu tidak perlu dicuci dengan fungisida. Kecuali untuk kokopit ini harus direndam ya, dicuci berulang kali sampai 3 kali, kemudian dibuang airnya, zat taninnya agar terbuang, jadi tinggal ampasnya saja. Nah, semua media ini disesuaikan dengan porsi tanamannya. Nah, untuk membuat tutorialnya, nah amati ya, tonton video Bude sampai selesai ya. Untuk pencucian sekam mentah, kemudian daun bambu dan akar pakis caca. Nah, amati ya. Tapi sebelumnya tolong bantu Bude dulu, bantu sodako subscribe-nya. Terima kasih, silahkan menonton sampai habis ya. Ini tutorialnya untuk membuat mencuci media tanam untuk menanam tanaman, termasuk yaitu media tanam sekam mentah, daun bambu, dan akar pakis. Tuang air ke dalam ember, setengah ember saja. Kemudian tuangkan bubuk fungisida apa saja, apapun mereknya itu. Di sini saya tidak menyebutkan merek ya, karena ini tidak boleh menyebutkan merek. Kemudian beri setengah sendok saja ya, setengah sendok makan, masukkan ke dalam, kemudian diaduk-aduk. Diaduk sampai rata, lalu rendam sekam mentah. Rendam sekam mentah sampai penuh, berapapun banyaknya, sampai penuh dengan seember ini. Karena bisa untuk media apapun, maksud saya untuk tanaman apapun nanti bisa digunakan. Kalau kurang airnya bisa ditambahkan airnya ya sampai penuh. Rendam sekam ini selama kurang lebih 15 menit biar dia meresap ya, kemudian diamkan dia selama 15 menit. Sudah 15 menit, kita angkat, kita tiriskan. Dan nantinya akan kita gunakan untuk merendam media air yang lain seperti kokopit, bukan kokopit ya, pakis caca. Nah, kokopit tidak perlu direndam karena kokopit itu sudah tidak direndam oleh fungisida karena sudah direndam untuk dibuang taninnya ya, seperti ini ya. Mengapa sekam mentah ini kok direndam dengan air fungisida? Dikarenakan sekam mentah ini mudah sekali dia berjamur bila digunakan untuk dijadikan media. Untuk menghindarkan jamur, jadinya dia harus direndam dengan fungisida. Fungisida apapun mereknya itu boleh-boleh saja ya, kita nggak harus baku dengan satu fungisida, satu merek. Apapun yang ada di sekitar Anda, merek apapun boleh digunakan. Lalu digunakan untuk ini merendam akar pakis caca, direndam juga di fungisida. Nah, direndam sampai 15 menit juga. Ya, ini
setelah 15 menit diangkat dan ditiriskan. Kalau masih ada yang panjang-panjang bisa digunting-gunting lagi agar dia lebih halus, lebih lembut, tidak sampai mengganggu perakaran. Nah, kemudian untuk kokopit, nah, ini kokopit sudah tadi Bude cuci ya, karena durasi ya, tidak karena durasi tidak Bude video. Ini kokopitnya sudah selesai direndam, sudah dicuci berulang kali sampai 3 kali. Nah, ini sudah selesai Bude rendam, kemudian ini sudah tiris dan sudah agak kering karena ini Bude dahulukan tadi mengolahnya. Lalu kita kumpulkan jadi satu, nanti akan dicampur menjadi satu untuk dijadikan media aglonema atau media yang lain. Dan di sini juga ada daun-daun bambu kering. Nah, ini walaupun tidak perlu difermentasi tidak apa-apa, tapi yang penting direndam juga ke dalam air fungisida. Jadi air fungisida tadi bisa digunakan berulang kali. Digunakan sekam mentah, kemudian akar pakis kaca, kemudian daun bambu. Nah, ini direndam selama 15 menit juga. Nah, kemudian nantinya ini kan masih daun bambu halus, daun bambu kecil ya, daun bambu kecil. Tapi kalau terkumpul jadi satu begini kan juga masih ada kayu-kayunya seperti ini. Nah, ranting-rantingnya seperti ini nanti digunting-gunting ya, digunting-gunting untuk dihaluskan supaya tidak mengganggu perakaran di dalam tanahnya, di dalam potnya. Rendam selama 15 menit. Ya, ini setelah 15 menit kita tiriskan juga. Dan semuanya kita kumpulkan jadi satu dan diolah untuk menjadi media tanam. Ya, di sini daun bambunya digunting-gunting ya, karena kalau ngumpul jadi satu mereka juga nggak bisa terburai, jadinya harus digunting-gunting sedemikian rupa biar agak kecil-kecil. Kecil sudah agak halus ya. Nah, dan ini juga pakis cacanya juga, nah sudah remuk, sudah hancur, sudah lembut, sudah. Nah, sudah digunting-gunting tadi sama Bude ya, seperti ini, sudah nggak ada yang panjang-panjang lagi. Ya, demikianlah sobat cara membuat media tanam yang baik dan yang benar, yaitu dengan direndam dengan fungisida. Tujuannya agar tidak menimbulkan jamur dan mendatangkan binatang-binatang ya. Nah, untuk campuran, ya maaf ya, tadi ada motor lewat ya, jadi agak terganggu. Nah, untuk media tanam yang bagian tanah dan pupuk kandang, nah itu sebaiknya nantinya diberi atau ditaburi dengan furadan untuk menghindarkan hama-hama seperti ulat ya, ulat gagak ataupun cacing-cacing ataupun hama-hama yang lain. Nah, seperti itu. Nah, semoga bermanfaat buat para sobat semua. Kiranya suka dengan video Bude, jangan lupa bantu sodako subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.